malam Lailatul Qadar itu malam yang hanya sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun, malam penuh kemuliaan, yang malam penuh keagungan, ya di mana sangat banyak turun rahmat Allah di situ dan juga para malaikat ya turun di situ, dan itu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JF, kembali lagi di Nge-Podcast bareng JF. Kali ini masih di segmennya Abum, yaitu Awam Bertanya Ustadz Menjawab. Kita udah di pertengahan bulan Ramadan ya. Masya Allah. Nggak kerasa ya? Iya, Masya Allah. Udah nggak kerasa banget. Sampai tengah-tengah. Iya. Bentar lagi 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu momen-momen yang menegangkan sebenarnya. Iya kan? Iya, betul. Momen-momen yang benar-benar kita tunggu-tunggu sekali tuh, 10 malam terakhir Ramadan. Betul. Di mana di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Iya. Kalau kemarin Ustadz udah ngejelasin tuh ya tentang puasa. Strategi kita ngatur buat puasa itu sampai nggak nanti boleh di akhir ya. Kendor di akhir lah. Iya. Kan bisa bilang gitu kan. Nggak boleh ngegas di awal. Nggak boleh ngegas di awal. Harus sama rata. Harus sama. Justru kalau bisa di akhir digas habis-habisan ya? Habis-habisan. Nggak tidur tuh. Iya. Mata bengkak. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih guru kita tercinta Al Ustadz Farian Gani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semuanya juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa alhamdulillah masih kuat nih Ustaz. Alhamdulillah. Tarawih juga alhamdulillah Ustaz masih kuat berdiri nih. Masih kuat berdiri Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kita kan udah masuk ke pertengahan bulan Ramadan nih Ustaz. Yang dimana sebentar lagi akan masuk ke 10 hari terakhir Ramadan nih Ustaz. Situ kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar nih. Iya, betul banget. Sebenarnya makna atau Lailatul Qadar sendiri itu apa sih Ustaz sebenarnya? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar itu secara penamaan ada perbedaan pendapat para ulama ya tentang apa hakikat dari penamaan itu. Sebagian mengatakan itu maknanya Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan. Sebagian mengatakan itu dari kata al-qadar yakni takdir. Yakni itu malam di mana Allah menentukan takdir tahunan. Ya, takdir untuk setahun ke depan. Ya, ada beberapa makna dari penamaan itu. Intinya malam Lailatul Qadar itu malam yang hanya sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun, malam penuh kemuliaan, yang malam penuh keagungan, ya di mana sangat banyak turun rahmat Allah di situ dan juga para malaikat ya turun di situ, dan itu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah firmankan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan dianya kembali kepada Quran. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Yakni Allah, sebagaimana dalam tafsiran Ibnu Abbas, Allah turunkan Al-Qur'an sekali turun pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah. Ya, ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu malam yang ya begitu mulia, hanya sekali dalam setahun. Yang itu lebih afdol daripada amalan ibadah 1000 bulan. Ya. Khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Ibadah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar seperti qiyamul lail lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan. Yang sebenarnya ini khusus bagi umat ini. Ya, ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW sempat dalam suatu riwayat menjelaskan ada di umat terdahulu ada orang yang berjihad 80 tahun jihad fisabilillah, siang hari malamnya qiyamul lail. Ya, 80 tahun. Mendengar itu Nabi, para sahabat, ya gimana, kita 80 tahun mah udah tua bangka, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka setelah itu Allah turunkan kemuliaan buat umat ini, karena umat ini memang umurnya pendek ya. Umat terdahulu kan umurnya panjang Ustaz ya. Umat ini umurnya pendek, tapi sebagai ganti umur pendek itu Allah berikan karunia Lailatul Qadar ya kepada umat Islam ini. Maka ini sepatutnya kita syukuri ya, dan kita bersyukur dengan yang menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri Ustaz, sebenarnya keutamaannya sendiri itu apa sih Ustaz? Keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini Ustaz?
Ya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar sebagaimana tadi sudah diisyaratkan, khairum min alfi syahr. Dia itu lebih bagus, ya, lebih baik ibadahnya daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada atau bukan Lailatul Qadar. Ya, yang bukan Lailatul Qadar. Dan juga sebagaimana di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Di surat Ad-Dukhan. Ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Ya, malam Lailatul Qadar malam yang penuh berkah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malam Lailatul Qadar ya, itu malam di mana paling banyak malaikat turun di situ. Ya, malaikat paling banyak turun di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, para malaikat tanazzal. Tanazzal itu kalau dari secara bahasa Arab aslinya ia tanazzalu. Yani tatanazzalu. Para malaikat turun warruh. Bahkan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Ya, maka itu malam yang ya amat mulia. Ya, tidak sama dengan malam-malam lainnya. Bahkan tidak sama dengan malam Ramadan lainnya. Ya. Ya. Jadi kalau mungkin sebagian teman-teman anak-anak muda di sana malamnya masih diisi sama nongkrong-nongkrong di kafe, ya kan, nongkrong-nongkrong di tempat hiburan gitu ya. Kayaknya di bulan Ramadan ini udah harus udah dilupakan lah ya. Berubah semua tuh. Iya, harus dirubah apalagi semua tuh. Kalau kata tadi kan itu sama dengan 1000 bulan Sat ya. Iya. Berarti kurang lebih tuh 83 tahun dong Sat. Iya. Ya, umur umatnya Nabi itu 60. Iya. Kalau kita dapetin hal itu berarti kita 83 tahun tuh. Iya, Kalau kita nyampe pahalanya. 60 ya kan. Benar-benar. Berarti Masya Allah. Nah, Sat, kira-kira gimana sih Sat cara untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri Sat? Ya. Tapi sebelum cara dapetin ya, tahu nggak kapan nih? Nah, Lailatul Qadar kapan? Betul. Iya, kapan Iya, itu? Kita belum tahu ya. kapannya, Kak. Ya. Lailatul Qadar itu kapan? Ya. Itu pendapat banyak sekali. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari itu sampai membawakan lebih dari 40 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi wallahualam kalau itu dikerucutkan, ya, para ulama menyebutkan bahwa para sahabat ijma malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir. Di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW pernah iktikaf itu di awal Ramadan. Ya, kemudian disampaikan oleh Jibril, innallati tatubunahu fil akhir. Sesungguhnya yang kau cari wahai Muhammad, yakni malam Lailatul Qadar itu ada di akhir. Di akhir bulan Ramadan. Maka intinya dia ada di 10 akhir. 10 akhir bulan Ramadan. Lah 10 akhir yang mana? Malam 21, malam 22, malam 23, 24 apa dan seterusnya. 24 atau 27. Wah, itu masing-masing malam ada pendapat sahabat di situ. Apakah malam 21 ada sahabat yang berpendapat seperti itu? Apakah malam 23 itu ada riwayat Jabir, riwayat dari Abdullah bin Abbas? Malam 24 itu pendapat Abdullah bin Abbas, dan itu satu-satunya pendapat sahabat yang dimaktubkan oleh Imam Bukhari di Sahihnya. Malam 24 ya, malam 24. Ada yang bilang malam 27 itu pendapat sahabat Zaid bin Thabit. Itu dimaktubkan oleh Imam Muslim di Sahihnya. Bahkan Zaid bin Thabit sampai bersumpah demi Allah Lailatul Qadar itu 27. Nah, malam 27. Nah, masing-masing malam itu ada pendapat sahabat di situ. Ya. Tapi yang lebih diharapkan malam ganjilnya. Malam ganjilnya ya, seperti malam 21, 23, 25, selain dari 24 pendapat Ibnu Abbas ya, 27, 29. Ya, dan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i itu malam 21. Ya. Imam Syafi'i lebih berpendapat itu malam 21. Kenapa? Karena ada hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Nabi SAW, ini ra'aitu nafsi yasjudu ala ma'in wa tinin. Ya, aku melihat seolah sujud ya itu ada di atas tanah dan air. Yakni bekas Lailatul Qadar turun hujan pada malam harinya. Ya, maka dari situ Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar itu malam 21. Ya, maka khilaf ulama banyak tentang kapan Lailatul Qadar, tapi wallahu alam ini yang saya lebih condong ya. Ya. Di antara yang dikuatkan, dan ini pendapatnya Imam Al-Muzani dan Imam Ibnu Khuzaimah ya. Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i. Imam Ibnu Khuzaimah muridnya Imam Al-Muzani, dan pendapat ulama lainnya bahwa malam Lailatul Qadar itu salah satu malam dan dia bisa berpindah setiap tahunnya. Jadi ada kala yang mungkin di tahun ini 21, di tahun besok 27, 23, tahun besoknya 25, lagi 25. 24. Nah, bisa berpindah-pindah. Bisa berpindah-pindah Ustaz ya. Iya. Kenapa kok seperti ini pendapatnya? Dan
dalam rangka menggabung pendapat semua para sahabat itu tadi. Ya ini sahabat yang mengatakan ini 27, ya ketika tahun itu mungkin emang lagi 27. Ya sahabat yang mengatakan ini 24, ya mungkin di tahun yang sekian sahabat Abdullah bin Abbas sedang melihat itu tandanya malam 24 ya. Sehingga Pak, semua pendapat sahabat ini bisa digabungkan dengan pendapat yang ini, dan itu yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Nah, kembali ke ininya, tata caranya gimana, Ustaz? Untuk kira-kira biar kita bisa mempersiapkan diri nih ya. Apa yang harus kita persiapkan dan tata caranya kayak gimana sih, Ustaz? Ini buat mendapatkan. Gimana cara kita untuk bisa mendapatkan malam tersebut, Ustaz? Ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar ya tentu diisi dengan ibadah ya. Diisi dengan ibadah. Lailatul Qadar dari malam terbenam matahari sampai hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Ya. Mana tuh waktunya? Tadi kan sudah kita jelaskan, ulama khilaf. Maka ya 10 hari itu ya memang harus digenjot. Ya sebagaimana hadis Aisyah bahwa Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Ya beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni apa? Serius buat ibadah. Ya dalam rangka serius buat ibadah. Ya bahkan i'tazal ahlahu, beliau tidak sama sekali tidak mencampuri istrinya kalau malam Lailatul Qadar. Ya fokus buat ibadah di setiap malam 10 hari terakhir itu. Ya, maka isinya kita dengan ibadah. Dan ini jangan kita fokus hanya di salah satu malam saja. Ya, jangan fokus di salah satu malam saja. Nanti jangan-jangan dia di malam yang lain. Nah, ini tidak tepat ya, yang ketika hanya fokus di salah satu malam saja. Tadi kan dikatakan sama Ustaz tuh bahwa Nabi Muhammad SAW tuh beritikaf. Betul. Ya kan? Nah, Ustaz, Ana mau nanya juga nih. Iya, betul. Sebenarnya cara beritikaf yang sesuai dengan tuntunan itu seperti apa sih, Ustaz? Betul. Iya, itikaf ya. Itikaf itu kalau secara bahasa maknanya berdiam diri. Apakah berdiam dirinya pada kebaikan atau keburukan? Ini secara bahasa. Berdiam diri secara bahasa itu maksudnya diam diri. Ya, orang diam diri di diskotek, baik apa buruk? Buruk. Ya, buruk. Ya, dan itu secara bahasa seperti itu. Betul. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim di ketika menegur kaumnya, ma hadhihi tamathilul ladzi antum laha akifun. Apa ini berhala-berhala yang kalian iktikaf dekat berhala ini? Iktikaf syirik itu mah. Itu iktikaf syirik. Itu makna iktikaf secara bahasa, berdiam diri. Adapun secara istilah syar'i, yakni dia al-lubthu fil masjidi ala sifatin makhsusah. Dia berdiam diri di masjid dengan sifat-sifat tata cara tertentu. Nah, maka berdiam dirinya itu di masjid. Ya, dan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat i'tikaf. Ya. Nah, gimana nih Ustaz kalau misalkan teman-teman di sana mungkin di luar masih banyak ada kegiatan. Kan 10 hari menjelang bulan Ramadan belum pada libur ya kayaknya ya. Apalagi masih sekarang nggak boleh mudik nih ya. Nggak boleh mudik gitu kan. Jadi masih pada kerja, mereka masih punya kegiatan di luar sana, ada yang berjualan, ada yang mengisi harinya dengan bekerja di perusahaan-perusahaan. Itu seperti apa Ustaz strateginya biar mereka bisa beriktikaf di masjid? Dan kebanyakan juga nih Ustaz. Jadi kebanyakan tuh mereka hanya beriktikaf tuh malamnya aja Ustaz. Iya. Jadi malamnya dia iktikaf, siangnya dan paginya kembali lagi tuh Ustaz. Itu gimana tuh? Ya, iktikaf kalong lah istilahnya. Iya, malam aja tuh. Malam aja. Ya, maka bagaimana yang seperti ini tidak mengapa insyaallah. Ya, dia iktikaf hanya di malam hari itu tidak mengapa. Karena iktikaf itu tidak disyaratkan harus full tanpa putus dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan, tidak disyaratkan seperti itu. Iktikaf itu sah walaupun hanya sesaat saja, sejenak dia masuk masjid meniatkan untuk ibadah, itu sah. Misalnya hanya sejam saja atau hanya semalam saja, itu sah. Loh, kenapa kok bisa sah? Karena ada hadis. Ya, ada hadis Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, ini nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil haram lailah. Aku berniat, aku bernazar, wahai Rasulullah, untuk iktikaf 1 malam saja, bukan sehari semalam, hanya malam saja. Ya, maka kata Nabi SAW, perintahkan aufi binadrik, penuhi nazarmu. Ya, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa iktikaf itu walaupun hanya semomen saja, potongan semalam, ya, atau pada siang harinya saja. Ya, seperti tadi teman-teman yang masih kerja siangnya, dia iktikafnya cuma malamnya saja, maka itu sah. Ya, sah sebagai iktikaf. Ya. Itu sah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu beliau mengingatkan bahwa hendaknya orang kalau masuk masjid
itu kalau bisa sembari niat i'tikaf. Dan itu sah sebagai i'tikaf ya. Jadi walaupun cuman dari maghrib sampai subuh itu bisa Ustaz. Setelah subuh dia pulang lagi ke rumah, kemudian beraktivitas kembali, kerja dan lain-lain. Masih terhitung dia beriktikaf dalam masjid Ustaz. Iya, yang malamnya itu terhitung sah sebagai iktikaf, sebagai ibadah, walaupun memang tentu keutamaannya di bawah yang full ya. Di bawah yang iktikaf full, tapi itu sah sebagai iktikaf. Oke, berarti itikaf itu kalau boleh disimpulkan berdiam diri di masjid dan pada saat bulan Ramadan saja, Ustaz. Ininya di luar bulan Ramadan apa termasuk beritikaf juga atau seperti apa ininya? Ya. Di bulan Ramadan di 10 akhir itu waktu yang paling afdol. Apakah di bulan lain tidak boleh? Boleh. Itikaf itu sah di bulan-bulan lain. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW pernah suatu malam beliau masuk masjid, lihat ada 3 tenda. Ini tenda Aisyah, tenda Hafsah, tenda Zainab. Ya, ini di situ Nabi SAW menduga, ini mah cemburu nih. Maka setelah itu Nabi SAW melipat tendanya, nggak jadi itikaf Ramadan tahun itu. Tapi kemudian Nabi SAW mengqadha itikafnya di bulan Syawal. Ya. Sehingga apa? Dari hadis ini itikaf itu sah walaupun bukan di bulan Ramadan. Itikaf itu boleh kapan saja. Ya, boleh kapan saja, lebih afdol di bulan Ramadan. Lebih afdol lagi 10 akhir. Tapi di waktu selain itu sah sebagai i'tikaf selama dia masuk masjid ya dan niat sebagai ibadah i'tikaf itu sah. Jadi gimana? Semakin semangat? Insya Allah. Semakin semangat kita untuk beriktikaf. Betul. Mengejar malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Kapan lagi dapetin 1000 bulan. Iya, betul. 83 tahun ibadah. Betul. Masya Allah. Baru-baru kita nyampe di 60 tahun kan. Walau alam kita nggak tahu. Cuma kalau kita dapat itu kan insya Allah pahalanya luar biasa. Iya. Kan? Ini berkaitan juga sama program Masjid Jannatul Firdaus, Ustaz. Kebetulan kita juga memang nanti akan mengadakan itikaf juga insya Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Buat teman-teman sahabat JF yang mau daftar ke Masjid Jannatul Firdaus, kita seleksi ya. Mungkin kita lihat dari segi kesehatannya, kita pertimbangkan juga. Lalu dari segi apakah sudah cukup bisa mandiri di masjid, lalu dia bisa bertanggung jawab dengan ibadahnya gitu. Terakhir nih Ustaz, kalau dari Ana nih. Jadi sebenarnya kebanyakan kan kalau itikaf nih Ustaz, anak muda khususnya itu begitu masuk masjid, ketemu teman-temannya, ngumpul, ngobrol lagi. Oh iya. Itu gimana tuh? Di masjid malah banyakan ngobrol nih Ustaz dibanding ngajinya, dibanding ibadah-ibadah lainnya tuh. Betul. Banyak yang kayak gitu akhirnya. Nah, itu kira-kira gimana Ustaz? Ada nggak masukan atau pesan-pesan buat Ustaz sendiri agar anak-anak muda nanti mempersiapkan dirinya agar nggak banyak ngobrolnya tapi lebih banyak ibadah di masjidnya Ustaz? Iya. Ini juga ya bahan koreksi ya. I'tikaf itu kan dia niatnya ibadah untuk fokus ibadah kepada Allah. Betul. Ya. Makanya sebenarnya yang lebih sesuai sunnah, i'tikaf itu bagusnya ada tenda. Tenda pribadi. Ya. Nabi SAW kalau mau i'tikaf itu beliau membuat khaimah ya, tenda pribadi dia. Dia ibadahnya udah di situ, tilawah di situ di dalam. Jadi orang kan nggak bisa langsung sembarangan ngobrol. Nah, itu yang lebih tepat sesuai sunnah itu seperti itu ya. Ada tenda kecilnya buat dia sendiri ya, sehingga nggak langsung dilihat orang gitu kan. Itu ya berpotensi sih ngobrol, bahkan mau ngobrol lebih banyak. Benar. Ya, ngobrolnya lebih banyak dari ibadahnya. Dia mau itikaf ya, tapi malah jatuhnya ngobrol ini itu ya, belum ghibahnya, belum segala macamnya. Ini ya sepatutnya dihindari. Karena niat kita itu fokus untuk ibadah ya, bukan pindah tempat nongkrong. Iya, betul. Jadi pindah tempat nongkrong. Oper-operan makanan tuh. Iya, oper-operan makanan, tajil ya nanti masjid ya. Makanan jadinya. Tapi Masya Allah nih. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kita sudah dapat pencerahan banyak ilmu sekali yang ya. sangat bermanfaat. Amin. Insyaallah sahabat-sahabat JF di rumah bisa nambah ilmunya tentang gimana sih tata cara menjalankan itikaf untuk mendapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Nah, ini kembali lagi nih, kita udah dapat baju lagi nih ya. Kita masih pakai baju dari baju yang sama dari Fadal ya. Masya Allah. Buat teman-teman sahabat JF yang mau tahu informasinya gimana
cara dapetin baju Fadal ini. Sosial medianya ada di bawah Sosial sini ya. medianya ada di bawah sini. Baik. Terus follow. Caranya mau belinya di mana, outletnya di mana. Nanti kita kasih informasinya di sini. Nah, bagi teman-teman juga yang pengen mempromosikan makanannya, Betul. bajunya atau apapun di podcast kita, Ya. silahkan nanti hubungi tim dari JF Channel Firdaus. Betul. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai di penghujung acara. Insya Allah kita akan kembali lagi di Episode berikutnya. khususnya untuk anak-anak muda. Betul. Kita akan mengupas tuntas bersama Ustadz kita, Ustadz Varian Gani. Jadi buat teman-teman mau ada pertanyaan, silakan komen di channel YouTube kita. Silakan kasih masukan juga, kiranya apa. Lalu jangan lupa tadi ya, kalau mau masukin jenis usahanya apa, antum punya jenis usaha sendiri atau produk-produknya mau kita promokan di sini, silakan kunjungi masjid kami. Sekian aja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.